di situ wahyu. Tapi itu bagi orang Muslim itu bukan diskusi lagi, ini memang adalah sebuah kebenaran mutlak. Ya. Dalam Al-Quran banyak yang bercerita tentang politik. Hadis-hadis Rasul SAW juga banyak yang memberikan arahan dan ajaran tentang politik. Itu dua sumber wahyu yang secara normatif ya, penting untuk dipegang teguh bagi seorang Muslim yang masuk di dunia politik, walaupun atau tidak masuk di dunia politik, tapi bagaimanapun juga kehidupan itu tidak akan kosong dari politik ya. Walaupun dia bukan seorang politikus ya, tapi dia pasti siapapun manusia pasti akan terpengaruh oleh keputusan-keputusan politik, sehingga dia harus bersikap dalam masalah-masalah politik ya. Kalau ada pemimpin yang baik ya dia akan dukung atau doakan minimal ya kan. Kalau yang buruk ya dia harus punya sikap ya. Kalau tidak ya dia berdosa gitu. Jadi ya, politik itu bagian dari kehidupan semua manusia gitu. Makanya ada Quran dan hadis yang mengarahkan kita, memberikan kita petunjuk tentang hal-hal yang ya ada dalam politik gitu. Itu sumber yang pertama. Dan ya kita bersyukur sebagai orang Muslim, sumber petunjuk tentang politik itu tidak hanya berupa ayat dan hadis, ya, hanya kata-kata ya kan, tapi juga ada yang dalam bentuk praktek. Rasulullah SAW juga mempraktekkan beliau, karena beliau tidak hanya sebagai nabi yang mengajarkan moral akhlak itu, tapi juga sebagai pemimpin yang memimpin sebuah negara gitu, perang, pemerintahan terusnya ya. Jadi sirah nabawiyah ya, sejarah hidup Nabi itu juga sumber dari politik Islam. Praktek-praktek beliau, bagaimana beliau memimpin negara, bagaimana beliau membangun hubungan internasional dan seterusnya. Dan lebih dari itu, setelah Nabi Muhammad SAW, beliau juga meninggalkan pemimpin-pemimpin yang direkomendasikan untuk diikuti, yaitu Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Khulafa yang pemerintahannya yang kebijakan-kebijakannya lurus. Ya. Walaupun mereka bukan nabi, tapi Rasulullah SAW menjamin mereka ini, bahkan memerintahkan ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah Rasul SAW dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Abdu alaihi bin nawajid sampai begitu. Pegang teguhlah, sampai saking berpegang teguhnya dengan mereka seolah seperti menggigit dengan geraham. Dan sunnah khulafaur rasyidin, di antara yang sunnah yang penting ya sunnah dalam masalah-masalah politik, yang mereka juga melakukan keputusan-keputusan politik, kebijakan-kebijakan politik ya, memilih pemimpin, mau perang, mengatur negara, membuat kebijakan keuangan dan seterusnya. Itu sumber kedua ya, atau jenis kedua dari referensi politik Islam. Yang kedua-duanya, dua hal ini insya Allah kebenarannya dan ketepatannya sangat akurat ya, bisa kita ambil semua sebagai sebagai uh, contoh yang baik ya, kebenarannya sangat valid gitu. Ada sumber yang ketiga yang ya unsur manusianya cukup besar, sehingga ya perlu dilihat kecocokannya. Ada istihad di zaman tertentu, gitu. Cocok zaman itu belum tentu cocok zaman kita. Gitu. Jadi sumber istihad manusiawi. Tapi ya manusia yang beristihad ya, kalau mereka orang-orang berkualitas ya, para ulama ya, lebih banyak benarnya gitu. Pun ya namanya manusia tidak 100%, tapi kalau sampai 80%, 70% itu sudah hebat manusia kalau benar sampai segitu kan. Gitu. Bukan kalau 1% salah berarti kita coret semua, tidak. Nah, jadi sumber kedua itu di kitab-kitab fikih, bahkan ada kitab-kitab yang khusus eh,
bicara tentang politik ya, kitab Siasah Syariah ya, atau Ahkam Sultaniyah gitu. Itu khazanah ilmu politik yang cukup ya, walaupun tidak sebesar ilmu-ilmu yang lain ya, ada ilmu ibadah, qada, muamalat maliyah dan khususnya itu. Tapi ilmu siasah ada juga kitab-kitabnya, bisa dijadikan rujukan, tapi ya perlu dilihat apakah istihad itu istihad yang ya tetap update atau ya perlu kita lihat. Nanti kita kita lihat apa namanya sejarah politik umat Islam ya naik turunnya, mana yang ideal, mana yang ya hanya cocok untuk kondisi tertentu. Ya, sumber istihad berikutnya juga sejarah politik kita, realitas politik kita. Ada sejarah, lembaran-lembaran sejarah yang gemilang. Nah, itu patut diambil. Ada lembaran sejarah yang ya penuh dengan konflik dan berdarah-darah, kezaliman. Itu kita tidak perlu ambil. Realitas politik juga begitu. Nah, jadi politik dalam Islam itu yang tertinggi adalah norma-normanya, ya. Norma-normanya, moral-moralnya, kebenaran yang dibawakan di situ, bukan realita. Ya, walaupun realita politik kita umat Islam itu berkuasa cukup lama dan panjang ya, 1000 tahun lebih ya, jadi kekuatan terbesar di dunia. Ya, 1200 tahun kalau bisa dikatakan begitu ya. Baru 200 tahun belakangan, 300 tahun belakangan ya, eh, peradaban Barat lebih unggul. Ya, insya Allah akan kembali lagi peradaban Islam unggul kembali. Ya, itu referensi politiknya. Terus ya kalau di ayat-ayat Quran banyak ya. Ayat murkumatu adul amanat ila ahliha ya. Menegakkan amanat, amanatnya dari amanat politik. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau kalian memerintah atau mobil adil ya, itu kan perintah politik. Terus ati Allah wa ati Rasul ulul amri minkum ya. Ulul amri itu ya pimpinan politik diantaranya ya, kepimpinan agama yang masuk ya, ulama dan umara. Terus amrum syura bainahum, syura permusyawaratan ya, itu ajaran Islamnya. Hakimuddin wa tafarruqu fi ya, buat persatuan, buat entitas politik ya. Itu adalah ajaran aku. Ada entitas politik yang ada beberapa istilah ya yang penting untuk dipahami dan perlu kita pahami secara teliti ya. Jadi satuan-satuan politik itu kalau di dunia di politik modern mungkin negara saja. Tapi dalam Islam itu banyak istilah ya. Tidak hanya daulah atau negara, tapi ada yang pertama adalah umat. Umat itu satuan politik yang paling besar. Dia lintas bangsa, dia lintas geografi, bahkan juga lintas sejarah ya. Inna hadi ummatukum ummatan wahidah. Ketika Allah mengatakan itu di surat Al-Anbiya dan Al-Mu'minun, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala maksudkan ini umat yang umat terwahidah itu ya umat Islam seluruhnya dari zaman nabi-nabi dahulu ya, Nabi Adam sampai pengikutnya Nabi Muhammad itu satu umat. Terus di hadis ya, di antara yang menjadikan kata umat ini sebagai satuan politik yang menyatukan umat Islam itu di Wasiqah Madinah ya. Piagam Madinah dengan Piagam Madinah ya. Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Madinah dan dipilih menjadi pemimpin, Rasulullah membuat wasiqah ya, piagam yang menjadi ya bisa dikatakan undang-undang dasarnya, kontrak sosial, ada istilah politik yang lebih modern, ada kontrak sosial antara Rasulullah dan penduduk Madinah yang ketika itu ada orang yang beriman, ada orang Yahudi, ada orang musyrik juga. Itu dibuat kontrak sosial, disebut Muhajirin, Ansor, terus Yahud dari Bani Auf dan seterusnya, ummatun wahidatun min dunin nas. Kita ini umat. Jadi Rasulullah itu ketika itu tidak bicara tentang kita ini negara, tapi umat. Ya, walaupun itu termasuk negara ya. Ketika itu
Nah, nanti kita akan cari zaman Rasul SAW sampai beliau meninggal, sampai Khulafaur Rasyidin, itu umat sama dengan jamaah, sama dengan daulah. Mereka adalah satu kesatuan, belum pecah belah. Nanti di zaman berikutnya istilah-istilah itu berbeda. Umat sendiri, jamaah lain, negara lain. Gitu. Tapi zaman Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin itu umat Islam ya cuma punya satu negara. Gitu. Jadi umat juga disatukan oleh sebuah negara daulah juga. Gitu. Terus jamaah, ya, kan satu jamaah belum ada jamaah macam-macam. Begitu. Nah, ini istilah pertama umat. Umat yang menyatukan umat Islam semuanya. Kalau zaman Rasulullah umat masih satu, ya sampai sekarang insya Allah masih umat satu, ya banyak mazhabnya, banyak apa, tapi umat Islam ya mencakup seluruh orang-orang yang percaya pada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat menghadap Mekah ya, man salatana hadhi wastaqbala qiblatana wa salatana wa dhabaha bihatana fa huwa al-muslimul ladzi alaihi dimatullahi rasul. Seperti dalam Sahih Al-Bukhari ya. Jadi itu kesatuan pertama, istilah identitas pertama umat. Ada entitas yang namanya al-jamaah. Dalam hadis Rasulullah juga memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada jamaah. Yaitu wahai jamaah, alaikum bil jamaah, fa innahu man faraqal jama'ata shibron mata mitatan jahiliyah. Jadi kita harus berjamaah. Ya, ketika zaman Rasul jamaahnya ya Rasulullah dan para sahabatnya. Gitu. Di hari akhir ketika dalam kondisi fitnah, mata tak muruna ya Rasulullah. Apa yang Rasulullah perintahkan kepada kami? Alaikum bil jamaah. Yang berlaku pada jamaah. Tapi ketika tidak ada jamaah, adanya firqah-firqah, ya tinggalkan firqah-firqah. Ya, pembahasan sendiri apa bedanya jamaah dengan firqah. Ya, kan? Jamaah itu yang mengajak pada persatuan umat, sedangkan firqah yang mengajak pada perpecahan, mengaku eh, paling benar, yang lain sesat dan seterusnya. Kalau jamaah tidak, dia mengajak. Imam Syafi'i ketika ditanya apa sih makna jamaah itu, ya, Imam Syafi'i zamannya sudah berbeda. Imam Syafi'i hidup di ya akhir masa Khilafah Umayyah dan selebihnya sebagian besar hidup di masa Khilafah Abbasiyah. Di zaman Imam Syafi'i umat Islam sudah sangat tersebar luas. Ya, khilafahnya ada di Baghdad. Ya. Imam Syafi'i ya sebagian ya, lahir di Mekah lalu belajar ke Madinah terus pergi ke Yaman lalu ke Irak terakhir sampai di Mesir gitu. Jadi seluas itu ketika itu umat Islam dari batas Cina sampai Andalus yaitu umat Islam. Tapi ketika itu umat Islam sudah ada dua negara, yaitu ada negara Daulah Abbasiyah, ada Daulah Umayyah, itu tersebar luas. Terus gimana? Pegang itu pada jamaah. Jamaahnya ada dua sekarang. Umat masih umat satu umat ya. Umat muslimin masih umat Islamiyah masih. Tapi jamaahnya ada dua. Ketika itu Imam Syafi'i mengatakan loh, jamaah itu ya harusnya bersatu istimaul abdan al aslu, tapi istimaul abdan sudah nggak mungkin dalam kondisi Imam Syafi'i seperti itu. Zaman itu sudah umat Islam di mana-mana sudah. Tapi yang paling mungkin adalah istima ala mastama'at alaihil ummah, isma umat halal haram. Nah, jadi Imam Syafi'i ketika itu memaknai umat ada apa jamaah itu adalah ijma. Hal yang sifatnya ijma ya kita tidak berselisih dalam hal-hal yang sudah menjadi ijma ulama, ijma apa umat tentang dasar-dasar Islam. Itu makna jamaah menurut Imam Syafi'i. Walaupun Imam Tobari itu ya, setelah Imam Syafi'i cukup cukup lama ya, dia masih berpendapat maksudnya jamaah itu ya ya kesatuan politik itu umat negara gitu. Kita harus berpegang teguh pada pemimpin politik khalifah. Jadi sudah mulai ada sedikit perubahan ya zaman
zaman-zaman berikutnya ya. Dari jamaah, umat, khilafah, daulah beda. Sedangkan khilafah, ya khilafah adalah lembaga politik yang menyatukan umat harusnya. Dan itu tidak boleh ada dua khilafah. Idza buya dalam hadis ya, idza buya ini faktulul akhir minhu. Kalau ada khalifah dua, yang satunya harus dibunuh supaya umat tidak pecah belah. Gitu. Itu perintah Rasul tadinya seperti itu, tapi perintah itu hanya dilaksanakan sampai uh, awal khilafah Umayyah zaman Abu Ja'far al-Mansur. Khilafah Umayyah bisa ditaklukkan oleh Banil Abbas ya. Gitu. Tapi sebagian Umayyah lari dia ke Andalus bikin negara sendiri. Jadilah dua negara. Terus akhirnya ya enggak, dua negara itu, tapi awalnya yang jadi khilafah tetap khilafah Abbasiyah. Yang di Andalus tidak mengaku khalifah, dia negara aja gitu, daulah tapi bukan khilafah. Sekitar 100 tahun berikutnya baru ada yang ngaku khilafah, menyaingi khilafah Abbasiyah itu, yaitu khilafah Fatimiyah di Mesir. Ya, ketika khilafah Fatimiyah yang Syiah itu ngaku khilafah lagi, yang di Andalus terpisah antara Andalus dengan Baghdad ya. Jadi mereka mengangkat diri sebagai khilafah lagi, jadi tiga. Itu yang jadi khilafah dalam sejarah pernah jadi tiga walaupun perintahnya Rasulullah SAW harus ke satu. Itu ada istilah khilafah, khalifah. Dan ini dipakai sejak zaman Khulafaur Rasyidin, istilah Khalifatul Rasulillah, Abu Bakar, terus Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali, itu khalifah. Walaupun setelah itu dia Muawiyah itu sistemnya bukan sistem khilafah dalam arti pemimpin dipilih oleh syuro gitu, tapi ditunjuk setelah itu, diwariskan. Itu lebih mirip dengan sistem kerajaan, tapi tetap diakui sebagai khalifah istilahnya, walaupun ada kriteria yang tidak sesuai. Banyak sudah dalam hadis itu bukan lagi alamin haji nubuah khilafah, tapi bukan alamin haji nubuah, ya sudah terpengaruh oleh sistem politik yang ada ketika itu ya, gaya Romawi, gaya Persia, itu istilah khilafah. Terus ada istilah berikutnya imamah ya, atau al-imamatul uzma, karena imam dalam Islam itu banyak banyak maknanya ya, imam sholat imam juga, pemimpin keluarga juga imam. Dalam hadis dipakai pemimpin negara imam ya, imamun adil yang sabatun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Tujuh yang dinaungi di hari kiamat oleh Allah, di masa tidak ada naungan selain itu. Itu imamun adil, istilah imam adil. Hadis juga khairu a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina tal'anunahum wa yal'anunakum wa takrahunahum wa yakrahunakum. Ya, dalam hadis. Jadi pemimpin juga istilah imam dipakai juga gitu. Walaupun kalau dalam panggilan ya. Jadi sejak Abu Bakar, para sahabat memanggil Abu Bakar ketika itu jadi ya khalifah Rasulullah. Khalifahnya Rasulullah yang melanjutkan Rasulullah SAW. Lalu setelah Abu Bakar meninggal, Umar dia melanjutkan Abu Bakar. Terus sahabat ketika memanggil ya khalifati Rasulullah, panjang banget. Dia khalifahnya khalifah Rasul, panjang. Akhirnya dicari istilah yang lain lagi ya Amirul Mukminin. Setelah itu ada istilah Amirul Mukminin. Terus Khulafaur Rasyidin itu istilahnya Amirul Mukminin, khalifah dan Amirul Mukminin. Sampai masa Ali radhiyallahu anhu, orang-orang Syiah memanggilnya Imam Ali, imam. Walaupun secara istilah tidak salah, tapi mereka memakai istilah itu. Khilafah Umayyah itu masih pakai Amirul Mukminin, khalifah. Belum pakai istilah imam, misalnya Imam Muawiyah, Imam apa namanya Umar bin Abdul Aziz, nggak ada ya.
Terus istilah itu masih dipakai. Istilah khalifah itu adalah Amirul Mukminin. Tapi dalam buku buku Sirasah Syariah bahwa khalifah itu adalah imamah, yaitu mulai zaman Abbasiyah. Ya, seperti kitabnya Al-Mawardi itu tentang istilah ini, istilah khilafah itu adalah imamah. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah, itu fi siyasatin dunya wa fi hisratid din, hirasatid din wa siyasatid dunya, itu imamah. Terus kitab fikih juga gitu, nasbul imamah wajib. Ya, istilah imamah sini maksudnya memimpin, menjadi pemimpin khilafah ya. Itu istilah imamah uzma ya. Pemimpin tertinggi dalam entitas umat, entitas politik yang menyatukan seluruh umat gitu. Nah, terus muncul istilah daulah. Daulah ini ya zaman Rasulullah belum muncul istilahnya daulah. Terus sampai ini juga sampai Khulafaur Rasyidin juga istilahnya bukan daulah, itu khilafah. Daulah ini dalam bahasa Arab sebenarnya artinya dalaya di, itu sesuatu yang berputar. Karena negara itu kondisinya seperti putaran ya, dia muncul, menguat, lalu melemah dan akhirnya hilang. Aslinya begitu daulah. Jadi negara itu dianggap sebagai entitas yang ada awalnya, ada akhirnya. Gitu. Berputar, kadang kuat, kadang lemah. Agak berbeda dengan istilah bahasa Inggris yang state, daulah state. State itu sesuatu yang stabil. Ini istilah ya muncul belakangan daulah. Hanya muncul daulah Umayyah, daulah Abbasiyah, daulah Seljukiyah. Daulah. Ini satuan-satuan yang lebih kecil dari yang sebelumnya, dari khilafah, dari ummah, atau istilah jamaah dalam arti yang ada dalam hadis ya. Tapi kalau jamaah dalam arti kehidupan sehari-hari ya bisa lebih kecil dari itu ya. Itu istilah daulah. Ya, dan ini istilah lebih banyak dipakai ketika umat Islam sudah pecah-pecah ya, dengan daulah-daulah. Lalu ada istilah lagi mamlakah ya, kerajaan. Mamlakah itu sistem monarki ya, negara yang sistemnya tidak, pemimpin tidak dipilih oleh rakyat tapi dipilih oleh penguasa itu sendiri ya secara turun temurun, itu mamlakah. Ada istilah lagi sultanah. Sultanah itu ada di ya sebuah satuan politik ya, negara yang di bawah khilafah. Ya, ada sultan, ya, istilahnya rajanya sultan. Di bawah khilafah Abbasiyah itu banyak sultan-sultan ya, sultan Saljuki, ada sultan misalnya Ghaznawi, negara-negara satelit lah istilahnya, negara-negara yang dia punya otoritas tapi masih mengakui khalifah gitu. Itu sultan. Seperti juga Salahuddin Alayubi, sultan Salahuddin, ya tidak mengangkat, walaupun secara kekuatan dia lebih kuat dari khalifah, tapi dia masih mengakui khalifah. Ini sultan-sultan, sultan lah istilah. Gitu. Jadi ini ada satu-satuan identitas politik yang berbeda-beda dalam Islam. Ya. Masing-masing punya kekhususan tersendiri. Ah, dalam perjalanan sejarahnya ini ada naik turun dan pemahaman politik dan istilah-istilah terminologi politik juga berubah sesuai dengan kondisi zamannya. Ya. Zaman yang paling bersih ya zaman Nabi SAW ya. Ya dari beliau mulai dakwahnya hingga meninggal ya tahun 11 Hijriah itu masa Nabi ya, ya tidak dipakai istilah negara itu, tapi secara de facto yaitu negara. Setelah itu masa khilafah Rashidah ya, khilafah Rasyidin 30 tahun begitu juga. Ini masa-masa gemilang dan secara praktek menerapkan nilai-nilai Islam 100%. Itu. Setelah masa Khulafaur Rasyidin terjadi masa-masa yang banyak konflik ya. Ya mungkin pakai istilah dialektika ini untuk ada dialektika, tapi sebetulnya lebih besar konfliknya daripada dialektika dalam arti uh, keilmuan ya. Jadi setelah Muawiyah jadi khalifah, ya,
Ya, kita tahu ceritanya, agak rumit begitu. Pindah ke Muawiyah, Muawiyah menunjuk anaknya, anaknya menunjuk anaknya lagi, lalu Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, dia tahu ini tidak sesuai, dia akhirnya mundur. Nah, itu ada kekosongan, naik Abdullah bin Zubair yang mengangkat diri jadi khalifah. Dan hampir diikuti oleh seluruh umat Islam, tapi muncul Marwan bin Hakam. Nah, ini konflik antara Abdullah bin Zubair dan Marwan bin Hakam. Terus dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Marwan, dan akhirnya dia melanjutkan khilafah Umayyah. Malik menuju kepada ke anaknya, ke saudaranya, dan seterusnya, seperti itu. Masa-masa ini banyak konflik dan tidak semua sahabat menyetujui cara seperti itu, sehingga uh, ada konflik bersenjata di situ, dari konflik penduduk Madinah yang Muharrah itu yang memerangi Yazid, ya, termasuk Abdullah bin Zubair juga dengan Abdul Malik bin Marwan. Uh, Hanya perang mereka ya, yang lebih berhak itu ya, ditakdirkan yang menang bukan yang lebih soleh. Ya, semua orang tahu Abdullah bin Zubair itu lebih soleh daripada Abdul Malik bin Marwan. Dia ahli ibadah, dia ahli fikih, anaknya sahabat, dia cucunya Abu Bakar, cucunya Zubair bin Awam dari bapaknya, terus cucunya Abu Bakar dari ibunya, gitu. Orang soleh, sangat soleh, tapi ditakdirkan yang menang bukan yang soleh dalam segi agama, tapi ya, lebih kuat dari segi militer dan politik, ya, Abdul Malik bin Marwan. Dan khilafah Umayyah walaupun kuat dan ini, tapi masalah legitimasi masih ada yang mempermasalahkan dan terjadi banyak konflik. Begitu. Hussein ya sebelumnya ya, Hussein bin Ali, ya saya kira Hussein bin Abi Thalib menggugat Yazid gitu. Terus Saurah apa namanya, al-fuqaha, para fuqaha seperti Sa'id bin Jubair dan lain-lain, ya Asyabi, ulama-ulama besar itu juga melawan Al-Hajjaj, ya Al-Hajjaj. Lalu ya cucunya Hasan Hussein, Hussein Zaid bin Ali bin Hussein, ya Zainul Abidin juga memberontak. Yang terakhir Muhammad An-Nasrul Zakiyah. Jadi sampai akhir khilafah Umayyah ya ada pemberontakan seperti itu, yang menggugat legitimasi tadi. Masa-masa ini masa-masa yang sangat dinamis, eh, tentang bagaimana seharusnya suksesi dalam politik Islam itu dilakukan. Ya, para fuqaha ini zaman ini, ya zaman tabi'in sampai a'immah arba'ah, sampai imam yang 4 itu ya, zaman Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Imam Ahmad yang terakhir dia lebih banyak di masa Ubawi, Abbasiyah. Di sini masa yang lebih stabil. Jadi masa Abbasiyah mereka lebih sedikit pemberontakan. Termasuk setelah Ja'far al-Mansur bisa memadamkan pemberontakan Zakiyah itu, setelah itu stabil. Dan Imam Ahmad tinggal di masa itu ya, dari Harun al-Ma'mun, Harun al-Rasyid, dan seterusnya. Sehingga fatwanya juga agak berbeda kalau kita bandingkan dengan fatwanya Abu Hanifah, Imam Malik, ya sikap mereka terhadap pemberontakan itu berbeda dengan Imam Ahmad yang rasanya sudah istilahnya lebih stabil, ya sudah, kita tidak tidak mendukung hal itu. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Hanifah, sih melihat siapa yang lebih soleh begitu, bukan siapa yang menang. Tapi kalau Imam Ahmad ya sudah, siapa yang menang ya udahlah. Nah ini cukup lama stabil, tapi setelah itu ya pelan-pelan pecah lagi. Tapi pecahnya bukan atas, agak berbeda dengan zamannya Umayyah yang berontak murni oleh dukungan politik, oleh apa, murni karena dorongan politik. Ya, akhirnya muncul
Boihiyah, Daulah Saljukiyah, Bani Tolun, dan seterusnya. Oh, banyak pecah-pecah. Ini agak panjang nih masanya. Dari mungkin sekitar 300 Masehi, 300 Hijriah sampai zaman Utsmaniyah, mungkin lebih dari 600 tahun. Ya pecah-pecah gitu. Khalifah lemah. Ya, Khalifah Abbasiyah di Baghdad lemah. Ya. Bisa stabil lagi di zaman uh, Khilafah Utsmaniyah di Turki, di Istanbul. Dia bisa menaklukkan banyak. Ya. Awalnya Khilafah Utsmaniyah itu tidak cawe-cawe di negara Islam yang lain, tapi lebih banyak memperluas kekuasaan ke arah Eropa. Tapi ketika dari timur diserang oleh Daulah Safawiyah, akhirnya dia pelan-pelan ya menaklukkan satu-satu. Akhirnya seluruh seluruh negara Islam ya, ada di bawah khilafah Utsmaniyah dan stabil cukup lama sampai ya agak 200 tahun terakhir goyang sampai jatuhlah khilafah Utsmaniyah. Setelah itu muncullah negara-negara kebangsaan. Ya, Turki bikin negara sendiri, negara Arab, Suriah punya sendiri. Ya kita juga ya karena sudah nggak ada khilafah ketika tiga merdeka ya bikin negara sendiri. Malaysia, tetangga kita dan seterusnya sampai sekarang ini negara udah nggak ada khilafah tapi adanya daulah. Nah, ini konsideran dalam politik Islam ada hal-hal yang Rasulullah wanti-wanti untuk kita berpegang teguh. Akan terjadi perbedaan ya. Usikum bitaqwallah, pernah takwa Allah ya. Rasulullah memberikan nasihat kepada kita untuk terus as-sam'u wa ta'ah, mendengarkan dan taat. Ya. Pertama kepada Allah dan Rasulnya, terus juga kepada pemimpin. Ya. Wa in abdan habasyian. Diriwayatkan wa itamar alaikum abdun habasyi. Walaupun yang jadi pemimpin itu orang Habasyi yang hitam dan seterusnya ya kan gitu. Tapi kalau sudah dipilih jadi pemimpin ya sudah kita jangan buat kekacauan. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Yang hidup setelah Rasulullah SAW ya kita lihat tadi ya, sejarahnya itu akan banyak ada perbedaan, terutama dalam perbedaan politik gitu. Tapi apapun perbedaannya Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati, hendaklah pegang pada sunnahku. Nah, gitu. Banyak orang bicara sunnahku ya tentang sunnah-sunnah ya berpakaian, ibadah, iya itu sunnah. Tapi yang terpenting dan konteks dan menjadi yang terpenting sunnah dalam politik juga gitu kan. Untuk adil, untuk bersatu, seharusnya juga dalam memilih pemimpin. Tapi ternyata ya kita lihat dalam perkembangan sejarah ya banyak yang sudah tidak memegang sunnah ini juga. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin. Ya, sunnah khulafa rasyidin dalam keadilan, dalam syura dan seterusnya. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh itu dan gigit dengan gigi geraham supaya tidak lepas. Itu. Jadi politik Islam harusnya ya yang dipegang teguh itu ya kalau sunnahnya Rasul, sunnah Rasul. Ini konstantannya sawabit ya, hal-hal yang harusnya tidak berbeda ya dalam berbagai kondisi ya, seharusnya ya. Tapi ya, uh, sejarah dan realitasnya tidak seperti itu ya. Ya, pokoknya hikmah tersendiri apa sejarah umat Islam tidak lurus ya kan gitu. Dalam hal itu walaupun Quran dan Sunnahnya dan ulama-ulama yang istiqomah ya tetap berpegang teguh gitu tapi kehidupan politik dan aktor-aktor politik ya tidak seperti itu. Nah, Rasulullah juga memberikan kita gambaran bahwa setelah generasi beliau itu ada dekadensi ya penurunan dan Rasulullah memberi klasifikasi yang terbaik itu adalah khairukum qarni. Yang terbaik dari kalian umat Islam itu yang terbaik adalah qarni, itu orang yang di zaman Rasulullah SAW, para sahabat yang zaman Rasulullah, zaman yang terbaik, yang paling ideal. Kemudian setelah itu Summaladina yalunahum, zaman setelah Rasulullah meninggal para sahabat, iya mereka masih
lebih baik daripada yang setelahnya. Tsumma ladina yalunahum, setelah sahabat tabiin ya lebih baik dari setelahnya. Setelah tabiin, nah ini sahabat Imran bin Husain ragu apakah Rasulullah menyebut yang keempat ini kan satu korni, waladina yalunahum, waladina yalunahum. Terus kata Imran, ada kalau Nabi SAW ba'da qarnihi qarnain aw thalatha. Qarnain tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum, yang keempat disebut atau enggak ya. Tapi ya kita kalau lihat dari sejarah ya memang setelah generasi-generasi itu ya sudah banyak berbeda, ya, sudah banyak konflik berdarah. Kalau kita baca sejarah itu dengan mudah darah ditumpahkan setelah zaman-zaman itu. Ya, ada sang raja nggak suka sedikit bunuh, gitu. Ya, beda dengan zaman Khulafaur Rasyidin, ya, orang sudah mengumpat Omar dan sampai ya nggak dibunuh kalau dia tidak berhak dibunuh. Tapi kalau raja setelahnya nggak suka sedikit, itu sudah jauh dari Islam walaupun namanya negara Islam. Makanya setelah itu inna ba'daku qauman yakhununa wa la yutamanun. Beda. Setelah itu generasinya sudah beda. Banyak yang berkhianat, tidak bisa mengikul amanat ya, wa yashhaduna wa la yastashhadun. Mereka bersaksi padahal tidak bisa bersaksi. Sangat mudah mereka bersaksi. Karena mereka nggak amanat, ngomong nggak ada rasa bersalah kalau tidak akurat gitu kan. Wa yandiruna wa la yafun. Mereka nadar nggak memenuhi nadarnya juga. Ah, itu mereka tidak merasa bersalah. Wa yadharum fihi siman. Mereka gemuk-gemuk sejahtera karena ya sangat mengikuti syahwatnya ya kan gitu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa sejarah umat ini tidak terus-terusan turun. Tadi kan selalu turun ya. Yang terbaik itu zamanku, zaman setelahnya lagi. Terus ada nggak masa kembali lebih baik lagi? Nah ini hadis ini menceritakan tidak seperti itu. Ada masa-masa dan kembali lagi lebih baik lagi. Ya, Rasulullah mengatakan takunu nubuwatu fikum masya Allah wa takun summa yarfa'uha idza syaa yarfa. Zaman Nabi ya sampai Allah mengangkat zaman Nabi selesai. Summa takunu khilafatun ala minhajin. Setelah itu datang masa khilafah mengikuti petunjuk Nabi, jalannya Nabi. Fatakunu masya Allah wa takun summa yarfa'uha idza syaa yarfa. Sampai selesai 30 tahun di hadis ya. Al-khilafatu ba'di salasuna sana. Terus tsumma takunu mulkan abdan. Kemudian kekuasaan itu jadi mulkan abdan, kerajaan yang menggigit ya. Ini menggigit ada dua penafsiran. Penafsiran yang terbanyak menggigit artinya mereka sangat berpegang teguh pada kursi ya, pada kekuasaan, tidak mau direbut oleh yang lain. Kalaupun dia mau meninggal diwariskan kepada keturunannya atau saudaranya gitu. Itu masa yang cukup panjang. Fayakunu masya Allah wa yakun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa. Selesai masa ini yakunu mulkan jabriyan. Ini lebih buruk dari mulkan abdan ya. Jabriyan. Jabriyan itu ya ada paksaan di situ. Ada yang menafsirkan ya ini represif ya kan. Pemimpin militer, katakan di zaman sekarang banyak yang seperti itu ya. Ya rezim-rezim militer yang uh, sudah tidak ya jauh lah dari Islam dan bahkan banyak juga yang tidak menjadikannya karena sekuler bahkan kalau khilafah-khilafah sebelumnya walaupun ya ada kezaliman tapi Islam diakui sebagai agama dan syariah dilaksanakan secara umum gitu. Setelah itu ada yang sekuler bahkan rujukannya udah bukan Quran Sunnah lagi. Fatakunu masya Allah takun summa yarfa'aha idza syaa yarfa'aha tsumma takunu khilafatan atau khilafatu. Dua-duanya boleh. Alamin hajin. Nah, setelah itu muncullah khilafah lagi di atas minhaj. Ini bagaimana ya itu ya akan terjadi entah bagaimana itu pembahasan secara fikih ya ada mulai dan ini mulai pembahasan ini mulai mulai banyak lagi ya memang setelah khilafah Utsmaniyah jatuh ya Muhammad Rashid Ridho mengarang kitab Al-Khilaf terus Abu Ala Maududi dengan Khilafah wal Mulk
bahasan lagi bagaimana uh, sistem khilafah itu sebetulnya gitu, dan bagaimana caranya seperti Ummul Qura Al-Kawakibi juga menulis bagaimana supaya umat Islam itu kembali kembali bersatu lagi. Dia punya konsep Ummul Qura namanya, seterusnya. Nah, itu politik Islam secara sejarah periodenya akan seperti itu. Nah, terus kitab-kitab politik Islam klasik ya yang ditulis di zaman dulu itu ada macam-macam kitab. Ada yang berbicara tentang teori politik Islam ya, tentang wajibnya memilih pemimpin, kewajiban pemimpin, syarat-syarat pemimpin, itu. Itu teori politik Islam. Itu ada beberapa kitab yang jadi rujukan. Yang pertama yang paling mungkin yang paling duluan khusus bicara tentang itu ya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah punya Al-Mawardi ya, itu ditulis di masa ya abad kelima ya, masa Khilafah Abbasiyah. Eh, yang kita sudah tahu kondisinya Khilafah Abbasiyah ya sudah, ketika itu nggak ada suksesi, tidak ada lagi pemilu, apalagi kan memilih pemimpin ya sudah, itu sesama para penguasa itu. Ya, jadi banyak hal-hal yang memang ya kalaupun dibahas ya nggak dipraktekkan juga gitu. Jadi tidak ada pembahasan detail bagaimana, walaupun dalam dalam istilah fikih ketika itu sudah ada istilah orang-orang yang harusnya memilih pemimpin itu siapa, istilahnya ahlul halli wal aqdi. Itu Imam Mawardi, Imam Baghawi membahas tuh pemimpin itu harusnya dipilih oleh ahlul halli wal aqdi, orang para ulama yang didengar oleh umat. Itu teorinya begitu, tapi ya tidak ada yang mempraktekkan. Ya, mereka keluarga-keluarga kerajaan itu yang sampai ada akhirnya yang kalau Ahkam Sultaniyah ya, karya Abu Ya'la ya, itu namanya sama tapi isinya agak berbeda. Itu kan ahlul halli wal akdi sudah tidak diperlukan kalau sudah ada pemimpin yang yang secara de facto dia sudah berkuasa gitu. Jadi dari politik ketika seperti itu. Yang agak lebih maju atau reformis itu istilahnya ya Imam Al-Juwaini, Riyatul Umam fil Tiyafil Bulam. Itu dia melihat kondisi kok ya kualitas pemimpin politik menurun gitu, sehingga dia melihat nih umat harusnya gimana ketika tidak ada orang-orang yang tidak layak. Jadi pembahasannya lebih lebih dinamis. Dan beliau lebih dekat dengan Wazir Nizamul Mulk. Nanti kita akan bicara wazir yang reformis ini. Gitu. Di bawahnya khalifah atau di bawahnya raja ada wazir yang secara praktek dia yang lebih banyak menentukan. Kadang-kadang kalau raja itu hanya simbolis gitu, wazir itu. Nah, ini Imam Juwai ini dekat dengan Nizamul Mulk yang ya lebih soleh, lebih reformis lah. Itu lebih banyak ya, membuat perbaikan-perbaikan yang tidak sekedar secara turun-temurun mengurus negara. Giatur Umum agak berbeda dengan Syamsul Sultan yang sebelumnya, walaupun dekat masanya. Setelah itu ada kitab Ibnu Taimiyah mengarang As-Siyasah Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wa Ra'iyah. Nah, ini zamannya agak jauh. Ya. Di zaman ya Mamalik ya, ketika itu khilafah di Baghdad sudah dihancurkan oleh Mongol. Ya, sebagian ada yang lari ke Mesir, jadi namanya khalifah tapi nggak ngapain. Tapi yang berkuasa ya Mamalik gitu ya, penguasa-penguasa militer yang tadinya budak tapi dilatih akhirnya bisa jadi penguasa politik. Gitu. Ibnu Taimiyah tidak bicara lagi tentang bagaimana memilih pemimpin khususnya karena sudah ya kondisinya sudahlah masalah gitu ya. Siapa yang kuat, tidak ada proses suksesi undang-undangnya, siapa yang calon pemimpin harusnya bagaimana, siapa yang memilih dan seterusnya. Ya udah, sehingga di siasat syariah ini tidak bicara lagi tentang syarat-syarat itu, tapi bicara tentang bagaimana amanah itu harus ditunaikan. Ya udah, sekarang amanah dipegang si pemimpin itu gitu. Makanya langsung masuk ke ayat tadi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi dua ayat tadi yang surat An-Nisa itu. Itu dua ayat
Dasar politik itu 2 ayat menurut Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Pemimpin harus tahkumu bil adil, terus rakyat itu atiullah atau rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tu faruddu ila Allah wa rasul. Nah, dia lebih banyak bicara tentang yang pertama. Antu adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adil. Bagaimana amanat itu ditunaikan dan bagaimana keadilan itu ditegakkan. Lebih banyak bicara tentang itu. Itu teori politik di siasat syariahnya Ibnu Taimiyah, oleh kurang ya siasat syariah. Lalu kitab berikutnya ini dia Ibnu Khaldun, ya bukan kitab politik secara khusus, ini sebenarnya buku sejarah, tapi sebelum menulis tentang sejarah beliau menulis Muqaddimah. Muqaddimah ini luar biasa, isinya seluruh ilmu sosial itu di situ, dan dia peletak ya. Yang pertama kali menulis tentang filsafat politik dan ilmu sosial sepanjang sejarah. Orang Barat merujuknya juga dari itu. Di antaranya bicara tentang teori politik Islam. Dia tidak bicara lagi tentang suksesi, tapi proses bagaimana terjadinya sebuah negara, apa syarat-syaratnya, apa yang membuat negara kuat, apa yang membuat negara lemah, begitu. Menurut Khaldun, teori politiknya seperti itu. Ya, dia lebih bersifat analitis, ya, tidak bersifat uh, legitimatis, ya, tidak bisa legitimasi, tapi bicara tentang analisa sejarah. Itu kitab tentang siasat syariah, tentang politik dari sisi teori politiknya. Tapi yang lebih banyak para ulama itu mengarang kitab tentang moral politik, ya, tentang akhlak, adab yang harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin politik raja. Ini banyak sekali. Yang tentang politik sangat sedikit dan banyak pengulangan. Banyak ya mungkin banyak yang zaman sekarang mungkin sudah tidak ya, perlu banyak pendalaman, banyak pengulangan. Nah, tapi kalau tentang moral politik ini banyak. Ya, Mawardi bahkan nulis 2 kitab tentang perilaku politik itu. Durar Suluk fi Siyasatin Muluk, Ustaz Hirun Nawar wa Tajilul Zofar fi Akhlaqil Muluk. Itu Imam Mawardi. Imam Ghazali punya kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatin Muluk. Terus Nizamul Muluk ini unik dia. Dia wazir, dia pelaku politik, tapi dia punya kitab tentang bagaimana seharusnya politik dikelola. Dia nulis dalam bahasa Persia, namanya siasat nama. Artinya sama dengan Syiarul Muluk, ya, perilaku raja bagaimana seharusnya. Terus Abu Bakar At-Turtusi juga punya kitab Sirajul Muluk, sama nasihat seorang raja itu harusnya bagaimana akhlak yang ada ulama lagi Jalaluddin As-Sirzi Syafi'i punya Minhajul Masluk fi Satin Muqsam. Ini banyak sekali, ini cuma sekadar contoh. Yang terpenting dari hal ini adalah dalam Islam itu, ya ini menunjukkan, ya, dalam Islam itu moral itu sangat penting, dan khazanah kita tentang moral politik itu sangat kaya. Ini berbeda dengan khazanah politik Barat. Barat itu bahkan dalam politik tidak ada moral. Bahkan yang berkembang bahwa politik itu tidak mengenal moral, gitu kan. Apalagi setelah Machiavelli menulis tentang nasihat-nasihatnya ya kepada pemimpin ketika itu, ya. Ya itu dia ngasih nasihat-nasihat yang tidak moral. Yang penting negara kuat dan seterusnya, ya. Tidak mesti kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan moral atau itu. Ya, setelah itu sampai sekarang menganggap politik itu daerah yang kotor dan wajar untuk kotor-kotoran di situ. Itu tidak sesuai dengan Islam. Islam tidak. Ya walaupun prakteknya banyak yang salah, tapi itu salah gitu. Tidak legitimate. Beda dengan pemahaman politik orang-orang zaman sekarang. Ya kalau sudah begitu prakteknya ya itu yang benar gitu, ya enggak. Walaupun yang terjadi banyak salah, ya tapi ya salah. Jadi moral itu tetap jadi sawabit, tidak berubah dengan kondisi. Gitu. Tadi buku-buku politik Islam klasik. Sekarang kitab kitab politik yang modern, ya, zaman sekarang terutama setelah khilafah Utsmaniyah jatuh, akhirnya umat Islam
ya tinggal di negara-negara yang kecil-kecil ya. Ya, tidak tidak ini juga dengan Islam. Karena banyak yang sekuler yang tidak tidak merujuk pada rujukan Islam. Yang pertama kitab khilafah, namanya khilafah. Itu kalangan Muhammad Rasulullah ya. Itu mengkaji kembali dan ini akhirnya syuro di ini lagi diangkat lagi bahwa memilih pemimpin itu harus syuro. Sebagaimana aslinya begitu, khilafah Rasyidun syuro, bukan ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya karena keturunan raja. Itu nggak ada. Nah, itu ya, dari asalnya. Terus Al-Kawakibi juga menggugat tentang uh, istibdad ya, kediktatoran ya, tiranisme yang terjadi di kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Gitu. Terus beliau mengajukan konsep untuk membentuk lagi persatuan umat lagi ya, kayak umum Quran seterusnya. Abu Ala Maududi Pakistan khilafah wal mulk, membandingkan sistem khilafah dengan kerajaan. Seorang ahli dari Mesir, fiqhul khilafah wa tatawuruha litusbiha asobati umam syarqiyah ya, bagaimana khilafah itu sistemnya supaya minimal kita bisa seperti PBB ya. Ketika itu istilahnya sebelum ada PBB, LBB, Liga Bangsa-Bangsa gitu. Jadi ya mungkin negara tetap ada tapi uh, ada persatuan antara negara-negara Islam seperti PBB satu. Dia buat konsep dan seterusnya, panjang lah, banyak buku-buku yang ya politik Islam yang zaman sekarang, al-istihad al-fiqhi, itu juga al-ijtihad fiqhi muasir, secara doktoral ya, disertasi di Maroko dan seterusnya. Terakhir juga saya mendapat tugas di Tihad Alami Ulama itu untuk mengkaji kitab Siasat Syariah yang paling lengkap ya, ternyata kalangan ulama Afghanistan Siasat wal Idarah fil Islam itu. Setelah saya kaji, oh ternyata banyak masalah yang perlu diperdalam lagi. Ada 21 masalah. Nah, saya tulis di usul fi tajdid as-siyasah syariah. Jadi memang uh, politik Islam modern ini ya banyak banyak ingin mengembalikan ke asalnya lagi ya. Tidak apa namanya sistem ala ala khilafah Abbasiyah dan seterusnya. Semuanya sistemnya sistem monarki semua gitu kan. Nah, itu tadi kitab-kitab. Sekarang kita lihat politik Islam itu kelengkapannya, kesempurnaannya itu selalu ada dua dimensi yang saling melengkapi. Sementara politik sekuler itu satu dimensi saja. Yang pertama antara dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam politik itu ada dimensi ketuhanan robbaniyah, ada insaniyah. Gitu. Tidak ketuhanan saja, tapi juga kemanusiaan, hak asasi manusia. Kita warga karramna bani Adam Muhammad fil barri wal bahr. Jadi dia bukan hanya menjalankan perintah Tuhan, tapi juga menjalankan fungsi sebagai manusia. Itu qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu khalifah. Itu dua dimensi itu hadir terus dalam Islam ya, dua-duanya ada. Kalau sekuler biasanya yang kemanusiaan saja, tapi ketuhanan tidak ada. Tapi kalau yang ekstremis ketuhanan aja, tapi kemanusiaan nggak ada. Ya. Jadi kalau Islam yang yang lengkap ya dua-duanya. Ada dimensi wahyu, ada dimensi akal. Dalam Islam itu ya, politik itu harus merujuk pada wahyu. Tapi dalam sebagian besar kasus akal harus dipakai karena teks-teks yang eksplisit dalam politik Islam itu cuma beberapa, cuma sedikit. Selebihnya kita harus menggunakan akal kita untuk berpikir bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam dalam kebijakan-kebijakan politik. Jadi dimensi akal dan itu diperintahkan kita untuk memakai akal. Terus ada dimensi idealisme dan dimensi realita. Kita diperintahkan untuk yang melakukan yang terbaik. Gitu. Ayyukum ahsanu amalan. Kehidupan itu Allah jadikan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, yang terbaik. Jadi kita didorong untuk yang terbaik. Tapi bukan berarti kalau tidak mampu ya sudah,
gitu kan, atau harus berbenturan dengan tidak. Apa namanya, itu la yukallifullahu nafsan illa usaha, jadi ada fattaqullah mastata'tum. Jadi realita juga kita tidak lupakan, gitu kan, tapi ideal kita harus harus kejar. Ada dimensi kewajiban dan hak, ya. Kalau pakai prinsip revolusi Prancis, hak aja bicara hak asasi manusia, hak asasi, tapi kewajiban manusia gimana? Kewajiban ibadah, kewajiban sosial dan seterusnya, itu seimbang. Terus juga antara kebebasan dengan tanggung jawab. Seringkali ya, dalam uh, pembahasan yang sekuler itu lebih lebih banyak bicara tentang kebebasan, kebebasan manusia, kebebasan ekspresi dan seterusnya. Tapi kebebasan itu ada tanggung jawabnya. Nah, dalam Islam itu hurriyah itu terkait dengan mas'uliyah. Kalau hurriyahnya dibatasi, ya mas'uliyahnya juga terbatas. Seorang budak itu dia nggak bebas, tapi tanggung jawabnya juga lebih sedikit. Ketika seorang hur, dia bebas, dia orang merdeka, dia tanggung jawabnya penuh. Itu dua hal yang saling melengkapi, harus seimbang. Terus antara dimensi manfaat dengan moral. Banyak orang yang sudah mengatakan, ya kok namanya dalam politik tidak ada masalah teman abadi, yang ada manfaat. Ya itu kan yang sekuler, yang tidak tidak memperdulikan moral akhlak. Gitu. Dalam Islam tidak begitu. Ada dimensi moral, ada dimensi manfaat. Dan makanya tadi kita lihat bahwa ulama itu yang mengarang tentang siasat syariah itu lebih banyak mengarang tentang akhlak sia-sia. Moral dan manfaat dua-duanya saling diperhatikan. Makanya kalau kita bandingkan antara politik Islam dengan politik sekuler itu, politik sekuler selalu lihat satu sisi aja gitu. Sedangkan Islam tidak, dua-duanya dilihat. Makanya kalau umat Islam, partai Islam masuk di dunia politik, ya tidak boleh sama dengan politik sekuler. Harus lengkap semuanya, harus diperhatikan. Kalau memang mau pakai politik Islam, kecuali kalau dia mau meninggalkan politik Islam, disilahkan. Tapi dia ya pertama di dunia, ya akibatnya sama dengan ya, jadi akhirat tentu saja tidak tidak diakui sebagai muslim lagi, karena dia sudah tidak pakai prinsip muslim, ya kan. Gitu. Nah, dalam politik Islam itu harus ada keseimbangan, ya. Pemimpin dengan ini unik nih ayat ini, ya berdampingan, ya. Innallaha ya'murukum an tu'addil amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Setelah itu ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Seterusnya. Ini ayat berdampingan. Ibnu Taimiyah mengatakan ayat yang 58 ini, yang sebelah kanan di sini, itu ayat untuk pemimpin, yang sebelahnya ayat untuk rakyat. Nah, tapi kalau diteliti lebih jauh lagi, sebetulnya tidak semua seperti itu. Yang khusus untuk pemimpin itu yang saya tulis dengan garis atau dengan warna hitam. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ini khusus untuk pemimpin. Kalau kalian memerintah, harus memerintah dengan adil. Tapi yang ditulis dengan warna merah itu untuk semuanya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat pada yang berhak. Nah, menunaikan amanat, rakyat juga harus menunaikan amanat. Kalau dia ada kesempatan untuk memilih pemimpinnya, ya, pemimpin harus diberikan kepada orang yang berhak, yang cakap, ya kan gitu. Makanya Rasulullah kan mengatakan, idza buyiatil amanatu fantadhirisa. Kalau amanat diabaikan, itu sudah kiamat itu. Kaifa itu ya Rasulullah. Gimana amanat diabaikan? Idza usidal amru ila ghairi ahli. Ya, kalau urusan itu diserahkan pada yang tidak ahlinya gitu. Ini kan rakyat, ya, kewajiban rakyat memilih pemimpin. Ya, Ibnu Taimiyah tidak menyebutkan itu, ya karena di zaman itu ya sudah pemimpin yang dipilih oleh pedang, ya. Tapi ya kalau kita kembali ke ayat ini, ya
kewajiban memilih pemimpin itu kewajiban rakyat. Terus ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul minkum ila akhiri, itu ya tidak semuanya hanya untuk rakyat, untuk pemimpin juga taat pada Allah dan pada Rasulnya, ya itu juga diwajibkan kepada pemimpin. Pemimpin pertama harus taat pada Allah dan Rasulnya, baru ada rakyat wajib taat pada pemimpin. Makanya Ibnu Qayyim yang katakan gitu. Pemimpin itu harus ditaati ketika dia juga sudah mentaati. Jadi dia mutlak ba'da yakuna muti'. Ya, dia harus taat pada Allah dan Rasulnya dulu. Baru dia bisa ditaati oleh. Jadi juga dalam ayat ini kita bisa lihat ya, ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan taat pada Rasul. Itu kata ati-u-nya diulang 2 kali. Tapi ulil amri itu tidak katakan wa ati ulil amri minkum. Wa. Jadi cukup dengan waw. Wa ulil amri minkum. Karena ketaatan pada ulil amri itu harus ada di dalam ketaatan Allah dan Rasulnya. Ketika pemimpin nggak taat pada Allah dan Rasulnya, ya tidak ada di kita. Gitu. Jadi ini ayat juga untuk pemimpin juga. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, ini semuanya nih termasuk pemimpin, kalau berselisih juga harus kembali pada Allah dan Rasul. Yang terakhir ini tentang kedaulatan rakyat. Ya. Ini yang termasuk yang agak jarang dibahas atau kurang dibahas di buku-buku klasik ya, karena sebelumnya kita sudah jelaskan. Setelah abad ketiga ke sini sudah ya, rakyat sudah ditinggal gitu ya. Ya ini sesama raja aja saling berebut kekuasaan. Sehingga kitab-kitab biasa saja jadi agak ya kurang, ya walaupun dibahas juga tentang ahlul halli wal aqdi gitu, cuma bagaimana prosesnya, syarat ahlul halli wal aqdi itu kurang detail. Nah, ini Quran juga bicara tentang kedaulatan rakyat. Ya, rakyat itu berdaulat. Rakyat itu punya hak dalam mengelola negara. Pertama, ketika Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum. Ciri-ciri orang beriman adalah urusan mereka itu dimusyawarahkan. Yang paling penting musyawarah adalah masalah apa ya? Masalah kehidupan mereka, mengelola sesama mereka. Dan yang terpenting memilih pemimpin. Gitu. Dan itu yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Begitu Rasulullah SAW meninggal, mereka bermusyawarah memilih pemimpin setelahnya. Dan itu selalu dilakukan sampai yang terakhir ya, lewat syura semuanya. Bahkan lebih tegas lagi, Umar bin Khattab, ini di hadis riwayat Bukhari ya, Sahih. Umar bin Khattab mengatakan, man baya'a rajulan min ghairi masyuratin minal muslimin fala yubaya'u huwa wala alladhi baya'. Kalau ada orang yang berbaiat mengangkat khalifah tanpa masyurah, tanpa syura, itu langsung aja tidak bisa dia dibayar, tidak sah itu. Walalladzi bay'ahu, dan yang membayar juga tidak bisa, tidak sah juga. Baik yang dibayar maupun yang membayar, dua-duanya nggak sah karena harusnya lewat syura. Itu aslinya seperti itu sistem Islam. Setelahnya kerajaan ya de facto-nya diakui, tapi secara ini ya sepertinya sudah melewati, tidak sesuai ya. Terus Allah ketika menyebut pemimpin bahasanya wa ulil amri minkum. Ini kata minkum. Allah tidak mengatakan wa uli amrikum, itu beda tuh. Uli amrikum ya pemimpin kalian, tapi ulil amri minkum. Ulil amri yang memimpin kalian, sahibul amri ya, atau ashabul amri yang memegang pemerintahan, marok minkum. Nah, minkum ini menunjukkan harus dari kalian, harus minkum. Bukan ulil amri dari mana aja, siapa yang ditunjuk udah enggak. Minkum itu punya dua sifat. Minkum artinya ya ayyuhalladzina amanu, berarti kan minkum minal mukminin, harus orang beriman. Kalau yang nggak beriman dilarang kita menjadi pemimpin dari orang yang tidak beriman. Ayatnya kita tahu. Dan ya dulu ya umat Islam sudah di Indonesia sudah demo tentang tidak bolehnya memilih pemimpin non muslim ya kan. Itu bitonata min dun itu dan seterusnya banyak. Surat Al-Maidah dan seterusnya. Jadi pertama harus minkum itu harus dari orang beriman dan harus
pilihan orang beriman, baru minggu. Jadi baru baru sempurna kalau dia orang beriman dan dipilih oleh orang beriman. Ini kalau yang pilihan ini ya ada dalil sabr wa taksim dalam ilmu apa namanya, ilmu usul fikih. Jadi pemimpin itu ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang benar cuma satu, yang lain ya tidak sempurna lah. Dia pemimpin orang beriman dan dipilih oleh orang beriman. Nah ini yang sesuai kan. Kemungkinan kedua, dia orang beriman tapi tidak dipilih oleh orang beriman. Gimana? Dia orang beriman tapi ditunjuk oleh yang lain, atau ada negara lain ya, Amerika nunjuk gitu kan, ya gitu. Jadi tidak boleh dipilih, dipaksakan gitu. Atau yang datang dengan senjata gitu. Ini yang kedua. Jadi bukan pilihan tapi dia beriman gitu. Ini masih lumayan. Yang selebihnya dia dipilih tapi bukan orang beriman, ini salah juga. Dia orang kafir dipilih orang-orang beriman, nggak boleh. Yang terakhir yang paling salah, dia udah bukan nggak beriman, nggak dipilih lagi gitu. Jadi yang paling benar adalah yang dia orang beriman dan dipilih oleh orang, itu baru ulil amri minkum. Kalau tidak ya bukan minkum, bukan ulil amri minkum. Juga firman Allah, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, ini perintah nih, kita harus memberikan amanat kepada ahliha. Amanat yang pertama adalah kepemimpinan. Ya rakyat yang harus memilih, siapa lagi? Itu Allah. Dan diwakili oleh ahli wakil. Dan kalau tidak itu terjadi ya fantasisa adalah hadis. Kita usidil amur ila ghairi ila ghairi ahli fantasisa. Begitu. Nah, terus ini nih uh, bagaimana kalau kondisi politik sudah enggak? Kita tadi bicara tentang realita politik yang tidak sesuai lagi. Ya, ini dalam sejarah politik Islam ada juga contoh reformasi politik. Jadi bagaimana politik itu menjadi sehat gitu ya. Yang paling sempurna ya reformasi politik yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ya. Para sahabat Nabi mendidik, membina, jadilah mereka pemimpin, membuat negara yang sesuai dengan minhajun buah. Itu contoh model bottom up dari bawah. Ini yang paling sempurna. Tapi ada lagi yang di tengah perjalanan. Jadi kita tahu dalam sejarah umat Islam itu ya banyak kegoncangan lah ya, akhirnya ya berebut kekuasaan dan seterusnya. Imam Al-Ghazali itu membuat gerakan ya walaupun tidak langsung ke politik tapi sangat berpengaruh pada kehidupan politik. Dia merubah khazanah ilmu keislaman itu dengan cara yang baru ya, pengarang ihya, pengarang fadhailul fitan dan seterusnya, sehingga ke dunia keilmuan dan beliau didengar oleh Khalifah al-Mustadhir billah gitu. Sehingga mulai ada perubahan sampai ya walaupun perubahan di zaman Imam Ghazali itu tidak langsung tapi sudah ada gerakan sedikit. Yang lebih langsung itu generasi setelah Imam Ghazali, yaitu Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi itu dia memang tinggal di Baghdad, terus dia seorang ulama, terus dia didengar ya, dia sampai Nuruddin Az-Zanki ya ketika itu, ketika sebelum menaklukkan Baitul Maqdis, istisyarahnya dengan Ibnu Jauzi, salah dia korespondensi dengan Ibnu Jauzi. Dan di generasi Ibnu Jauzi yang mulai ulama-ulama setelahnya ya, itu pemimpin-pemimpin politik yang soleh itu dikelilingi oleh ulama. Nizamki, Salahuddin Al-Ayyubi, itu ulama-ulama zaman itu ya, ada ulama itu zaman-zaman itu. Jadi gerakan dari di dekat dengan kekuasaan, ulama-ulama itu meluruskan pemimpin, dan pemimpin di zaman itu ya walaupun tidak semuanya tapi yang menonjol itu orang-orang yang soleh ya. Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi itu soleh ya, soleh. Yang sebelumnya kacau dan setelahnya juga ya agak-agak gitu. Tapi di zaman itu ya, yang itu di zaman ketika umat Islam berhasil mengembalikan Baitul Maqdis
Sebelumnya zaman Imam Ghazali sebelumnya kacau balau, makanya Baitul Maqdis bisa jatuh, terus ya, kerajaan Syiah di mana-mana panjang. Gitu. Itu model bottom up ya, dari bawah. Terus ada gerakan Islam modern yang melakukan perbaikan ya, walaupun belum selesai ya, sampai ada yang seperti mungkin Pakistan ya, gerakan Jamaah Islam saya bentuk negara Islam, tapi ya naik turun juga. Yang sampai jadi negara ada mungkin Taliban sampai jadi negara, tapi yang ya banyak banyak masih banyak yang ya belum bisa lah di contoh, lagi model IRA model apa. Jadi gerakan Islam itu ada usaha untuk reformasi politik, tapi masih ya ya masih perlu banyak penyempurnaan. Gitu. Tapi sudah mulai ada gerakan yang ingin mengoreksi yang sebelumnya. Ada model top down, ya tadi model bottom up ya, model top down dari atas ke bawah. Yang paling ini ya Umar bin Abdul Aziz, dia muncul di zaman di tengah-tengah khilafah Umayyah yang ya sudah bergeser kan dari nilai-nilai khulafah Rasyidin ya, akhirnya kerajaan itu menjadi seperti milik keluarga. Si Umar bin Abdul Aziz datang, dia banyak melakukan perubahan ya, 2 tahun dia berubah, sayangnya beliau meninggal ya balik lagi. Terus ada zaman Nizamul Mulk. Nizamul Mulk ini dia bukan khalifah tapi wazir. Wazir itu uh, eksekutifnya. Jadi kalau khalifah itu bisa sekedar pemimpin tertinggi, tapi belum tentu dia yang melakukan hari-harian. Wazir zaman itu seperti sebetulnya seperti perdana menteri ya, dia segala. Bukan seperti sekarang wazir itu menteri keuangan, keuangan aja, menteri dalam negeri aja. Kalau zaman dulu istilah wazir ya dia kepala pemerintahan. Gitu. Muluk ini melakukan perubahan yang sangat ya banyak kalau bicara tuh ya, dari mulai sistem pendidikan dia berubah, dia buat banyak banyak sekolah-sekolah gitu, memperhatikan ulama, dia buat sistem komunikasi, sistem transportasi. Dia ya tadi kita sudah sebut punya buku namanya Siasat Nama, itu bahasa Persia ya, diterjemahkan bahasa Arab jadi Syiarul Mulk atau Syiarul Muluk. Bagaimana seorang raja itu harus mengelola negara, harus takut pada Allah, harus tawadhu dan seterusnya lah. Terus bagaimana yang di bawah-bawahnya. Itu zaman ilmu berubah dari atas. Itu di zaman ya Seljuki yang pertama ya. Zaman berikutnya ada zaman Yahya bin Hubairah, dia melakukan juga reformasi ya, dia menteri juga yang zuhud, walaupun tinggal di Baghdad yang ya, ketika itu ibu kota dunia gitu, tapi dia zuhud, dia banyak melakukan perbaikan-perbaikan, bahkan anak khalifah pun oleh dia disamakan sebagai rakyat. Zaman Yahya bin Hubairah khilafah Abbasiyah jadi agak lebih stabil gitu kan. Di zaman inilah antara khilafah Abbasiyah mulai nyambung dengan Nuruddin Azaki yang akhirnya dia bisa membebaskan Al-Quds gitu. Karena sebelumnya agak kurang peduli ya khalifah dengan yang terjadi di sekitarnya. Zaman Yahya bin Hubairah, Baghdad mulai agak sehat ya. Ya, sehingga ya muncul ulama tadi seperti Ibnu Jauzi dan seterusnya. Terus ya Baghdad juga memerintahkan Nurdin Zanki untuk menguasai Mesir agar bisa bisa mengalahkan pasukan salib ya kan. Karena usaha-usaha untuk mengalahkan pasukan salib selalu digagalkan oleh Khilafah Fatimiyah yang ada di Mesir. Ketika ada perintah itu yang menjalankan uh, Asadud Sirkoh dan pamannya Salahuddin Ayyubi ya. Setelah itu baru panjang ceritanya. Intinya perbaikan itu mulai dari wazir yang soleh. Nah itu ya, sampai sekian ya, sebenarnya masih banyak yang bab-bab yang perlu dibahas. Namanya politik itu ilmu yang sangat panjang lebar ya. Jazakumullah khairan. Ya. Sana udah jam berapa nih? Kalau masih ada waktu untuk diskusi, ya tafadhol. Saya kembalikan ke MC.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustaz yang sudah memaparkan materi yang luar biasa ya. Bagaimana peradaban Islam tegak di zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman Abbasiyah tadi seperti yang disebutkan. Baik, ikhwah fillah masih ada waktu untuk kita buka sesi tanya jawab. Mangga disilahkan jika ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan atau kita diskusikan di kajian pada pagi hari ini. Sebelum itu, di sana pukul berapa, Ustaz? Sekarang jam 3. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah Ustaz sudah meluangkan waktunya untuk malam-malam mengisi kajian. Mudah-mudahan Ustaz beserta keluarga senantiasa ada dalam perlindungan Allah dan diberikan kesehatan. Ya, iya. Mau Ada yang bertanya saya di kolom komentar. ya, ya, ya. Yang pertama itu dari Pak Erwin ya. Beliau menanyakan teman-teman Salafi suka mengemukakan hadis yang harus bersabar dalam menghadapi pemimpin sebagaimanapun keadaannya, termasuk mengharamkan demonstrasi kepada pemimpin, di mana positioning yang tepat terhadap pendapat ini, Ustaz. Ya, ya itu ya mereka pakai madhab salaf, padahal ya, kita sudah jelaskan salaf itu sahabat dan para tabiin, tabiin. Di para sahabat sendiri dinamikanya nggak begitu. Ketika ada kesalahan mereka tidak tinggal diam, ya makanya ada Hussein bin Ali, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdurrahman bin Asaf. Itu semua ya tidak tinggal diam melihat ada kezaliman, kan sampai ngangkat senjata. Walaupun memang ada hadis, ya makanya hadis itu juga harus dipahami dengan ya para sahabat dan tabiin juga punya pemahamannya. Ya tidak tidak gaya jalun hadal hadis. Mereka tahu hadis ini. Itu hadis maksudnya bagaimana gitu kan. Nah, memang ada Rasulullah SAW tentu ada ini isbiru hatta talquni al haud kan. Nah, terus afalan nabidhuhum bisuyufina qala la ma aqamus shalah atau ma sallu afalan nuqatilukum qala la illa antaru kufran buwahan lakum minallahi fihi burhan. Gitu. Itu memang ada hadis-hadis begitu. Tapi semua harus lihat konteks. Ya, Rasulullah bicara kepada siapa di kalangan bagaimana terus. Nah, dan selain ada hadis itu ada selain ya kan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bihadi. Terus innahu saya Lihat takun konteks. khulafa Ya. turun. Terus mereka ada uh, Oh, bisa yaf'alun bicara ma la yu'marun wa yaquluna ma la yaf'alun. Itu ada faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisani fahuwa mu'min. Itu ada hadis tentang jihad. Ya, ini ada bab tersendiri di buku yang ya mudah-mudahan waktu dekat kita tunjukkan ya tajdid fi siyasah syariah. Itu Rasulullah bukan hanya berbicara tentang sabar, bicara juga tentang memanjahadahum biyadi. Ini jihad menjihad pada orang zalim. Gitu. Jadi ada semua itu harus ditaruh di tempatnya. Jadi kapan kita harus berjihad melawan kedoliman, kapan kita harus sabar. Nah, jadi ada Rasulullah pakai kata wajib faman jahada, ada pakai fal yughayyiruhu biyadihi. Nah, ada banyak, ada juga ini uh, faman kutila duna malihi fahuwa syahid, sampai kalau dia terbunuh. Kalau itu semua semua hadis itu ya kalau kita dudukkan loh ini ada hadis harus ngelawan bahkan harus sampai angkat senjata. Afdhal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahir. Nggak boleh diam ini kan. Jadi kok
kalau ingin memahami secara lengkap ya semuanya harus dipakai, jangan hadis-hadis yang enak aja untuk lihat. Nah, makanya kita lihat konteksnya. Makanya para ulama ketika mengatakan ya udah sabar, itu ketika memang maslahatnya ya lebih besar untuk ketika misalnya eh, orang seperti Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil Billah, Khalifah-Khalifah Abbasiyah. Ketika itu mereka punya akidahnya Mu'tazilah. Tapi mereka membela Islamnya luar biasa. Ada perempuan dizolimi di Amuriah ya di daerah di Romawi itu. Wah Mu'tasimah langsung dia kirim pasukan besar, habis itu Romawi sampai Amuriah. Gitu. Jadi kalau pemimpin yang seperti itu ada kezaliman sedikit-sedikit ya lebih ya nggak sebanding dengan maslahat membela Islam yang mereka mau membela khalifah yang kuat. Gitu. Di situ layak kita untuk bersabar. Orang seperti Abdul Malik bin Marwan, ya memang dia zalim ada hajat itu, walaupun tapi dia jihadnya luar biasa itu. Terus Abdul Malik bin Marwan itu yang meletakkan dasar negara Islam. Ya, akhirnya ekonomi Islam mulai stabil di zaman beliau. Zaman beliau umat Islam punya mata uang pertama kali. Ya, sebelumnya mata uang yang dipakai sejak zaman Rasulullah sampai sebelum Abdul Malik bin Marwan itu pakai kalau tidak pakai dinar dari Romawi atau dirham dari Persia. Abdul Malik bin Marwan banyak ya, membangun infrastruktur dan seterusnya. Ya kayak begitu iya. Ya oke kita harus sabar lah. Oke ada banyak pelanggaran. Tapi sabar di situ juga bukan berarti diam juga. Sabar dalam arti tidak ngangkat senjata ya udah setelah usaha perbaikan dengan kekerasan enggak ya para ulama tidak tinggal diam. Ya, ulama-ulama Az-Zuhri datang dia dekat dengan Bani Umayyah datang nasihati ini salah ini benar Anda bohong Anda yang gitu dan tidak. Jadi semuanya dilakukan kalau kita bicara tentang salaf ya. Ulama salaf itu ya, ulama salaf itu yang aslinya salaf itu sahabat dan para tabi'in. Ya. Sebaiknya baca dulu sejarah para tabi'in ya. Yang benar di sejarahnya, jangan dipotong. Gitu. Jadi Islam itu tidak membiarkan ada kezaliman. Cuma caranya bagaimana, terus kepada siapa, terus harus ada perimbangan gitu kan. Gitu. Jadi terus demo bagaimana? Demo kan tidak angkat senjata. Ya, kan? Yang dilarang oleh Rasulullah SAW bisa nuqatiluhum. Nah, jangan dulu kalau sampai perang lihat dulu ilan taruh kufran ada dua hal. Kamu sholat masih sholat ya berarti masih insya Allah masih taat pada Allah masih gitu. Positifnya masih lebih baik. Tidak sampai jangan sampai ada pertumpahan darah sama muslim. Ya. Tapi kalau sudah kufran buahan, nah ini kufran buahan ini ada pemimpin-pemimpin yang sudah tidak percaya dengan Islam, ya mereka ya beda dengan Muslim ya gitu. Jadi uh, ya yang mata begitu ya mata pertama mereka tidak memahami salaf salaf yang mereka ambil ya yang belakang sebetulnya bukan ya sudah buntutnya bukan tabiin tabiin ya, tapi kalau tabiin ya begitu ada dinamika seperti itu ya ada dinamika seperti itu. Setelah masa Imam Ahmad dari ke belakang memang sudah ini. Tapi kalau masanya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah lebih dinamis. Sebelumnya lebih dinamis lagi. Kayak gitu. Apalagi kalau cuma demo, mereka aja sampai angkat senjata. Ya kalau cuma demo, aksi-aksi massa ya itu. Dan alhamdulillah banyak berhasil ya kan. Ya, Indonesia alhamdulillah sudah reformasi berapa kali dengan cara begitu ya ada perbaikan walaupun tidak sesuai karena tidak lengkap juga perbaikan itu harus dari atas dan dari bawah juga. Kalau masyarakatnya masih ini, ya kama takunu alaikum kitanya masih korupsi, datang pemimpin korupsi lagi karena masyarakatnya juga ya nilai-nilai moralnya masih perlu diperbaiki. Banyak ketika ya itu Imam Ali bin Abi Thalib ditanya seorang tabiin ya Abi Salman kok zaman Abu Bakar Umar orang taat terus ya mereka kondisi sulit terakhir ini jadi mudah gitu.
ketika zaman kamu seperti ini, kau zaman Utsman dan Ali, sebenarnya zaman Utsman dan Ali ya, kok berbeda, orang nggak pada taat terus ya, kehidupan jadi malah jadi tadinya mudah jadi susah. Kata Ali bin Abi Thalib, zaman Abu Bakar dan Umar rakyatnya seperti saya, seperti Utsman, seperti sedangkan zaman Utsman dan saya rakyatnya kayak kalian gitu. Yang susah di kasihan memang zamannya Utsman ya, banyak protes rakyatnya di protesnya dipenuhi ya, masih protes lagi ya sampai terbunuh. Ya, Ali juga sama. Ya, banyak debat ya, padahal orang pemimpin soleh kayak begitu, rakyatnya debat terus ya susah. Jadi perbaikan juga harus di atas dan dari bawah. Jadi walaupun kita mengatakan perlu ada perbaikan politik bukan hanya di atas tapi juga perbaikan rakyatnya, masyarakatnya yang juga ketika mereka dapat amanat harus bisa, bukan jadi tadinya korupsi diganti ya, karena rakyatnya lemah keimanannya, ketika dapat ya sama juga korupsi lagi korupsi lagi ya. Ya itu kurang lebih ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, Bro Ustad. Eh, ins- untuk pertanyaan berikutnya ini ada juga Ustad, dari Pak Rifki. Beliau bertanya, Ustad, bagaimana caranya agar tercapai persatuan umat di zaman sekarang ini? Bagaimana menjaga internal jemaah agar dapat mencapai persatuan umat? Dan bagaimana menyikapi gerakan dakwah yang alergi terhadap politik, padahal sebetulnya keputusan untuk tidak berpolitik tersebut adalah keputusan politik. Apa demonstrasi yang ditujukan kepada para pemimpin yang tidak adil itu dilarang? Nah, ini tiga pertanyaan ya tentang persatuan ya. Jadi persatuan itu diperintahkan ya. Tasimu bihablillahi wala tafarraqu an aqimud dina wala tafarraqu fi wala tanaza'u fatafshahu wa tadhhabu rihukum wa kunu ibadallahi ikhwanan dalam hadis. Jadi ada perintah kita umat Islam diwajibkan, ini wajib nih. Itu perintahnya banyak tuh untuk bersatu. Tapi ada kabar atau hadis Rasulullah mengabarkan kita akan terjadi perpecahan. Ya. Saya ikhtilafan katsiran, setaftariqu ummati gitu. Gitu. Ya, ada orang yang terbalik. Jadi ada perintah, ada kabar. Yang jelas harus taat itu perintah untuk bersatu. Bahwa umat Islam akan terpecah belah itu bukan berarti itu perintah untuk pecah belah. Gitu. Perintah tidak boleh mencuri, tapi kita tahu bahwa pencuri itu akan terjadi. Itu bukan berarti kita disuruh mencuri kan. Gitu. Akan terjadi fitnah. Gitu. Bukan berarti kita harus buat fitnah. Nah, jadi itu harus pertama kita harus memahami itu bahwa persatuan itu perintah dari Allah. Ketika terjadi perpecahan, yaitu realitas yang tantangan kita bagaimana. Yaitu, apakah kita akan menambah perpecahan, bagian dari perpecahan atau mengajak pada persatuan. Dalam kondisi kita bisa bersatu harus diusahakan. Dalam kondisi terlalu rumit, nah, pernah terjadi juga ya. Di kondisi abad pertama itu ada udah terlalu rumit, ini ya sudah masing-masing minimal tidak menambah keruh. Itu kalau sudah terlalu rumit. Tapi untuk kondisi seperti Indonesia yang masih ada kesempatan untuk dialog, mengungkapkan pendapat, ya, tidak semuanya angkat senjata, tidak mau dengan yang lain itu kita masih sangat bisa. Dan Indonesia, ya, ini contoh negara Indonesia itu sendiri contoh dari bagaimana kita bersatu. Sebelum kita merdeka itu tidak ada negara Indonesia. Belanda, Portugis datang itu bukan menjajah Indonesia, nggak ada Indonesia. Ada datang menjajah, datang ke Banten, ke Sunda Kelapa, datang ke Samudra Pasai, nggak ada negara Indonesia. Jadi Indonesia ketika itu kerajaan-kerajaan kecil Nusantara. Keputusan untuk bersatu ya datang dari generasi yang ya setelah Budi Utomo ya SI, Serikat Islam itu berpikir tentang Indonesia, terus Sumpah Pemuda. Jadi bisa kita bersatu itu bisa. Contohnya ya Indonesia itu contoh gitu. Kita bisa jadi negara besar begini. Ya kita jangan lupa tadinya kita bukan negara sebesar ini, kita kerajaan-kerajaan kecil.
Jawa punya sekian kerajaan, Sumatera punya sekian kerajaan. Ya, itu kita bergabung. Ya, kita satu. Dan kita alhamdulillah pernah mengajak untuk negara-negara Islam untuk bersatu dalam konferensi Asia Afrika, blok ya, tapi belum berlanjut. Walaupun ide itu masih hidup oleh pemikir Jazair Malik bin Nabi, itu dia membuat buku tentang konferensi Asia Afrika sebagai sebuah pemikiran yang layak untuk dilanjutkan. Itu dalam masalah politik ya. Umat Islam juga bisa begitu. Kita semakin sering mencari titik temu umat Islam, dan ya contoh ya kita ada MUI yang mempersatukan. Terus partai-partai politik juga harus berpikir begitu, terutama partai politik Islam ya. Jangan sekedar sama dengan partai yang lain dan beralih ke kursi apa namanya jabatan khususnya. Kalau bisa coba pikir tentang rumah besar umat Islam, ada ada proses dialog gitu, atau minimal koalisi sesama partai Islam. Ya, banyak caranya, yang jelas kalau ada keinginan ya ada jalan. Dan pendahulu kita sudah membuktikan bisa gitu. Dari negara yang terpecah-pecah tiba-tiba jadi negara yang ternyata besar, kita jadi negara muslim terbesar ya dengan proses itu gitu. Itu tentang persatuan. Terus yang tidak mau berpolitik ya itu ya dia ya tadi betul, itu keputusan politik, tidak mau berpolitik itu. Jadi dia jadi memilih bagian yang lemah. Tapi ini jadi PR bagi orang yang sudah masuk politik agar bisa menampilkan politik yang bisa diharapkan gitu. Ya, tantangannya ada yang nggak masuk politik, ada yang tidak peduli, itu ya perlu disarankan. Ada yang melihat ini kurang kurang memenuhi idealismenya. Nah, gitu itu tantangan kedua, tantangan bersama ya. Bagi orang mungkin terlalu perfeksionis mungkin susah. Tapi ya perlu juga Partai Islam mengintrospeksi, jangan-jangan nih kita kurang memberi harapan. Coba kita kita tingkatkan supaya lebih lebih bisa dipercaya, itu lebih lebih gentle, lebih baik. Gitu. Nah, jadi dari berbagai sisi yang perbaikan ya, terutama dari sisi partai Islamnya itu sendiri, supaya dia juga bisa memenuhi. Karena memang tidak mudah, gitu. Tapi tidak mustahil. Nah, gitu. Jangan menganggap yang sulit itu mustahil. Tidak. Mustahil dengan sulit itu dua hal yang berbeda. Kita tidak diperintahkan melakukan hal yang mustahil, tapi kita diperintahkan untuk melakukan hal yang sulit itu, ini sulit yang masih mungkin. Gitu. Jihad itu sulit, tapi kita diperintah. Melawan hawa nafsu itu sulit, tapi kita diperintah. Gitu. Bersatu itu kita harus melawan ego kita, tapi kita diperintah. Gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga tentang demonstrasi. Ya, demonstrasi itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ya, para sahabat juga pernah demo ya di Mekah untuk menunjukkan keislaman mereka tuh demo. Dan nanti di akhir zaman Allah alam nih sebagai penafsiran ya, proses menaklukkan Roma itu dengan takbir dan tahlil. Saya menafsirkan jangan-jangan memang Roma ditakdirkan ditaklukkan dengan proses demokrasi. Ya, orang-orang Romawi menyatakan sikap dukungan terhadap Islam, ya, jatuhlah Romawi ke tangan Islam. Itu kemungkinan juga seperti itu. Jadi demonstrasi itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan tidak melanggar larangan Rasul, karena kita tidak angkat senjata, kita cuma menyatakan sikap secara berjamaah. Ya, babnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Gitu. Babnya bab uh, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, lanjut lagi. Ya, Baik, Sad. Barakallah, Sad. Berikutnya masih ternyata masih ada beberapa lagi, Sad. Ada ya hampir berapa eh itu? Hampir berapa azan subuh di sini ya. ada dari Pak Herlini ya. Bu, benar ini Ustaz Eh, Erlini.
Ustazah tuh nggak kenalan tuh. Ustazah. Oh iya, Ustaz ini ya, Ustaz. Apaan, apaan, Ustaz? Dari Kang Den, Kang dan Delion, Ustaz. Pak Ustadz, banyak teman saya yang sekarang ikut dengan kajian Salafi, bahkan mau cari jodoh buat anaknya juga dari orang Salafi. Sepertinya mereka menilai yang bukan Salafi kurang lempeng. Bagaimana yang mengkonter mereka-mereka ini, Ustadz? Jazakallah. Ya. Nah, tadi nggak sebut pertanyaannya Ustazah Herlina ada tentang yang Yang ini saja, ya, Salafi yang ya, bela perjuangan Palestina ya. Karena nggak punya negara udah diam aja ya itu ada istilah dalam usul fikih itu oh iya sebelumnya. al Baik. maksur la yaskutu al maisur la yaskutu bil maksur. Suatu yang bisa dilakukan itu tidak jatuh atau tidak runtuh kewajibannya karena sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Gitu. Jadi mereka melakukan hal yang mereka bisa lakukan. Jadi ketika membuat negara masih dipersulit mereka kan. Jadi nggak ada negara itu. Walaupun sebetulnya eh, eh, perangkat negara ada, gitu. Tapi ya direcokin lah istilahnya. Ya. Jadi dengan ada perangkat negara itu, ya Hamas itu dia memerintah, ya memenang pemilu gitu. Ada negara itu. Ya. Ya, tidak benar tidak benar. Tapi kalau anggaplah itu karena tidak diakui, jadi tidak dianggap negara. Tapi eh, al al maisur lah ya sekutu bil maksum. Memang belum bisa ya negara sampai diakui di PBB dan seterusnya Hamas itu. Tapi mereka bisa mengelola masyarakat di situ, bisa ada sumber daya, bisa apa. Eh, Jihad itu wajib bagi yang mampu melakukan jihad. Yang mereka mampu lakukan yaitu sampai segitu. Yaitu mereka harus. Ketika mereka tidak mampu, yang salah siapa? Bukan mereka, yang salah yang membuat mereka nggak mampu. Gitu. Yang paling dosa itu yang ya negara-negara tetangganya itu, termasuk yang negara yang sibuk berfatwa agar tidak dua itu ya pengkhianatan itu harusnya mereka ini belum jadi negara nih kenapa tidak jadikan negara apalagi kalau kita tarik lebih lebih jauh lagi itu negara-negara yang sekarang katanya negara itu mesti jadi negara gimana sih itu karena juga meruntuhkan khilafah yang sudah ada jadi, jadi kalau ditarik ke belakang ya sejarahnya dari awal juga mereka ya tidak tidak melawan mereka berdiri ini ada kalau kita ya kita bisa berbangga kita Indonesia ini jadi negara karena melawan penjajah gitu tapi ada negara yang jadi negara karena mendukung penjajah itu coba cari negara mana yang yang berdiri karena justru didukung oleh penjajah nah, itu jadi memang uh, ada kaitannya itu kenapa mereka kok nggak membantu perjuangan melawan penjajah karena negara-negara itu awalnya juga berdirinya karena penjajah juga itu jadi agak tapi harusnya mereka nggak mewariskan itu ya harusnya itulah mungkin ya, kakek-kakek mereka dulu memang didukung penjajah melawan khilafah gitu kan ya udah tapi itu kan yang dulu sekarang kan ya, seperti Raja Faisal dia lurus ya nggak tidak melihat sebelumnya dia Saudi dihukum Amerika dulu tapi ketika ya memang harus membela Palestina dia bela Palestina gitu. Jadi itu ini ya belum ada kekuatan justru bagaimana supaya ada kekuatan gitu. Ketika kurang kenapa kita diam ketika yang salah yang diam ya sudah nggak mau bantu menyalahkan orang yang berjuang lagi itu kan double tuh dosanya atau pengkhianatannya double mereka diam aja udah dosa terus menyalahkan orang yang berjuang udah lebih dosa lagi ya lalu Pak NGC ini New York City ya nah, banyak mas saya cari jodoh buat salafi ya itu udah ya perlu dua hal ya, apa yang melihat dari salafi lihat bagus ya salafi ada bagusnya mereka itu dengan sunnah rajin sholat dan seterusnya cuma memang ada sisi-sisi yang kurang dan banyak yang kurang ya
terlalu berlebihan gitu kan. Ya, itu memang perlu usaha. Mencari jodoh yang seperti itu ya dianggap mungkin lebih soleh gitu. Ya walaupun kesolehan tuh tidak tidak hanya dilihat dari situ ya. Banyak ya sekarang ada fenomena juga orang-orangnya. Oh, ya penampilannya jauh panjang terus sautnya pendek dan seterusnya. Kalau urusan uang misalnya nggak mana. Kalau masalah ya menghormati wanita ya kan ya enggak ya, menghormati wanita itu kan dianggap rijal kawamun alin nisa ya udah berarti perempuan udah nggak ada yang model begitu kan. Jadi ya ada hal-hal yang mungkin bisa diterima dan bisa dimaklumi. Oh ya mungkin mereka ingin orang soleh, ya soleh dari pandangan mereka seperti itu. Ya intinya memang umat Islam ini perlu perlu banyak menyempurnakan pemahaman yang lebih lebih lengkap tentang keislaman. Ya, ya merujuk salafus soleh ya itu benar. Itu. Bahwa kita kembali meneladani para sahabat Nabi, para tabiin tabiin, benar coba. Yang diambil yang seperti apa, ya, kan? Ya, mana yang inti, mana yang cuma kulit luar, gitu. Ya, ya banyak sih yang perlu diluruskan ya. Ya teman-teman salafi yang baik juga banyak juga, bukan kita sampai ya banyak juga. Kita harus ini juga harus fair juga. Ya yang baik-baik, yang soleh-soleh, amanah dan yang terbuka, salafi tapi terbuka ya. Gitu. Jadi banyak sisi yang kita harus lihat. Walaupun ya memang kita harus ya, kesolehan itu, apalagi kalau kita bicara tentang kesolehan sosial, ya tidak selalu berbanding lurus dengan kesolehan penampilan atau kesolehan ritual. Nah, kalau dalam mencari jodoh ya yang harus lebih diandalkan akhlak ya kan, dinahu wa khuluquh. Kita jaga man taradawna dinahu wa khuluquh fazawwiju. Agama dan khuluq ya. Kenapa akhlak kan bagian dari agama, tapi akhlak dikhususkan di sini karena nah, ini intinya kalau din dalam arti nanti cuma sekedar penampilan dan sementara akhlaknya tidak, yaitu ya, kehidupan sosialnya, kehidupan ke keluarganya nanti juga ya kan kan banyak masalah kan gitu. Ya itu kurang lebih ya. Nah, lanjut lagi. Baik, Sad, karena waktu kita rupanya terbatas, Sad. Afwan sebelumnya kepada peserta Zoom ataupun penanya yang sudah bertanya, jika belum sempat untuk dijawab, Sad, mungkin nanti insya Allah kalau memang Ustadz masih ada peluangan waktu bisa disampaikan melalui tulisan. Insya Allah nanti kita kita share di kajian berikutnya. Baik, karena keterbatasan waktu, kita akhiri saja untuk sesi dari tanya jawab ini. Terakhir, Sad, mungkin mohon izin untuk berkenan dipimpin doa untuk mengakhiri kajian di pagi hari ini. Ya mari kita sama berdoa. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Bismillah. Ya karena itu ya Ustaz. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa biyadikal amru kulluhu. Allahumma ighfir lana dzunubana israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal Amin. ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna Amin. waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في Amin. قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا Amin. واجعله وارث منا واجعل ثأرنا Amin. على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا Amin. ولا تجعل مصيبتنا في Amin. ديننا
ولا تجعل الدنيا آمين أكبر همنا ولا مبلغ آمين علمنا ولا تسلط علينا ولا يخافك آمين ولا. آمين آمين اللهم انصرنا، اللهم انصر إخواننا آمين المجاهدين في آمين فلسطين في مكان. آمين اللهم أعز آمين الإسلام والمسلمين. ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على آمين محمد وعلى آله وصحبه آمين وسلم. يا رب. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kasiran Ustaz yang sudah membersamai kita pada kajian pagi hari ini. Semoga Ustadz di Qatar Ustadz diberikan kesehatan ke lapangan dan semua urusan Ustadz Allah mudahkan, Allah berikan kelancaran. Baik, ikhwafillah, jazakallah yang sudah setia bersamai kita pada sampai akhir kajian. Mari kita akhiri kajian ini dengan membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar dengan penuh kesadaran. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari panitia untuk penyelenggara kajian. Insya Allah untuk kajian yang akan datang nanti kita perbanyak untuk room Zoom-nya, dan insya Allah akan ada live di YouTube ya untuk teman-teman yang belum bisa masuk di Zoom. Jazakallah khairan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ikhwafillah semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi Turun wabarakatuh. Ustaz. Masya Jazakallah Allah. Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Turun. Masya Allah. Syukron, Ustaz.